Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita selebritas siang bersama dengan saya, Kustul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita selebritas terkini dan terupdate untuk Anda dari berbagai tanah air untuk di Indonesia. Beginilah berita selengkapnya. Balas kebaikan Dorce Gamalama, warga Masjid Al-Hayu gelar pengajian ke hari kedua. Duka masih menyelimuti masyarakat di sekitar Masjid Al-Hayu 63 yang dibangun Dorce Gamalama di kawasan Jakarta Timur. Itu sebagai bentuk balas budi terhadap pelawak berusia 58 tahun itu, pihak pengurus Masjid Al-Hayu 63 menggelar tahlilan di hari kedua meninggalnya Dorce Gamalama. Tahlilan dimulai usai pelaksanaan sholat maghrib dan para jamaah membacakan surat Yasin. Tahlilan dipimpin oleh Ustadz Anan Muhajir selaku pengurus Masjid Al-Hayu. Berdoa untuk almarhum Dorce bersama warga sekitar Masjid Al-Hayu 63. Dedi Yulardi bin Ahmad semoga dosa-dosanya diampuni dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Al-Fatihah. Ucap dari Ustadz Anan Muhajir di tengah tahlilan Dorce Gamalama. Pengurus Masjid Al-Hayu 63 menggelar tahlilan di hari kedua meninggalnya Dorce Gamalama. Pengajian berlangsung sangat singkat, bahkan sebelum azan Isya, tahlilan sudah selesai. Meski tak dihadiri oleh keluarga Dorce, namun anak-anak dan kerabat sangat mendukung kegiatan positif tersebut. Tahlilan alhamdulillah hasil kesepakatan kami pihak masjid dan keluarga besarnya dan putra-putrinya. Kita kecintaan kita sama almarhum, mengadakan doa bersama, ujar dari Anan Muhajir. Rencananya tahlilan akan digelar sampai 7 hari ke depan, bahkan bisa diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Awalnya dari 1 hari sampai 3 hari. Nanti jelas keluarga besarnya diperpanjang sampai 7 hari. Mungkin bisa sampai 14 hari. Kita mendoakan semoga untuk yang terbaik bagi almarhum, tutupnya. Berikut wawancara dengan Ustadz Anan Muhajir. Ini nggak dibuka. Ustadz, nama besarnya Bunda Dorce ini kan nama aslinya. Diucapkan seperti apa Pak? Saya juga baru tahu nama asli itu dari keluarga besar beliau, keluarganya. Namanya Dedi Yuliardi. Nama orang tuanya Ahmad. Jadi selama kita tahlilan, selama kita berdoa, yaitu memakai nama sendiri. Jadi nyambung ke binnya itu. Biarlah itu. Nama beliau yang KTP namanya Dorce. Jadi semuanya sesuai sama syariat lahirnya dia nih Pak? Sesuai syariat. Sesuai dengan syariat Islam. Keluarga beliau, putri beliau tidak bersalah, bahkan putri beliau juga seperti begitu sama. Jadi nggak ada yang bertentangan, nggak ada yang kontra, semua berjalan lancar. Ustaz, ketika almarhum itu menitipkan amanah besar dengan membangun masjid ini, pasti ada suatu keinginan besar juga dari beliau gitu ya. Ada nggak sih amanah-amanah mereka, amanah beliau dengan dititipkannya masjid ini, terus juga ada banyak amanah sepertinya yang disampaikan oleh almarhum gitu. Keinginan beliau luar biasa banyak. Keinginan beliau, saya ketemu beliau 2 bulan kemarin, saya telepon sama beliau. Saya telepon, Ustaz tolong ke rumah. Saya ke rumah beliau sakit kan, ngobrol sama beliau. Selama 2 jam, gimana Bu, sehat? Ini keadaan saya lekat, ya udah sabar kan. Pas itu ngobrol panjang, pas saya pulang, beliau minta maaf sama saya juga sama minta maaf sama beliau, karena saya anggap Bunda kan sebagai orang tua saya. Cuma dari pesan sambil jalan, tolong titip masjid, tolong titip
kegiatan. Berita selanjutnya, Krisdayanti beri larangan ke Aurel yang sebentar lagi akan melahirkan. Kabar tentang Aurel yang akan melahirkan sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Tinggal menghitung hari, Aurel Hermansyah dan juga Atta Halilintar akan resmi menjadi orang tua dari baby A. Melihat hal tersebut, tentunya saja sebagai nenek, Krisdayanti dan juga Ashanti jadi lebih protektif. Apalagi Krisdayanti, istri dari Raul Lemos ini memberikan beberapa larangan atau wejangan pada sang putri di hari-hari akan melahirkannya. Krisdayanti merasa khawatir menjelang kelahiran cucu pertamanya. Menjadi cucu pertama dari 3 keluarga sekaligus, kelahiran bayi yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan itu disambut meriah oleh Gen Halilintar, Krisdayanti dan Raul Lemos serta Anang Hermansyah dan juga Ashanti. Berbagai persiapan pun kini tengah dilakukan, mulai dari menata kamar baby A hingga menyiapkan pakaian serta keperluan yang direncanakannya akan dibawakan saat Aurel melahirkan. Sempat bingung mengingat waktu melahirkan yang semakin dekat, dilansir melalui video yang diunggah di kanal YouTube AHA pada Rabu 16 Februari 2022. Aurel dan Atta pun mendapatkan bantuan langsung dari Krisdayanti. Krisdayanti saat ini masih mengenakan seragam batik setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai anggota DPR RI. Ia pun langsung menuju kediaman Aurel dan Atta untuk membantu mempersiapkan kelahiran cucunya. Krisdayanti yang sudah melahirkan 4 putra dan putri itu pun tampak piawai sangat cekatan mengarahkan Aurel perihal apa saja yang harus dipersiapkan. Tak ketinggalan, ia pun turut memberikan peringatan kepada Aurel dan Atta, seperti larangan bepergian untuk keluar rumah. Ya, mantan istri Anang ini melarang agar tak lagi bepergian menjelang proses kelahiran sang putri yang diperkirakan tinggal 1 minggu lagi. Krisdayanti memberikan larangan khusus menjelang Aurel Hermansyah lahiran. Hari Senin tumben sekali aku berada di rumah, ucap dari Atta. Bukan tumben dan tidak boleh, sudah seharusnya dipingit suami istri ini gawat. Pokoknya mami jadi stalkernya abang dan juga kakak, sahut Krisdayanti. Aurel pun mengaku kini ibunya tersebut menjadi lebih posesif dan kerap beraksi saat melihat dirinya keluar rumah. Saat diva Indonesia itu khawatir jika sang putri bisa melahirkan kapan saja, kondisinya atau Atta sedang tak ada di rumah. Berikut wawancara dengan Krisdayanti. Apa? Kesibukan mami itu sekarang lagi ramai JHT, terus Aurel juga mau melahirkan, ini gimana nih bagi-bagi waktunya? Ya artinya bahwa profesionalisme kita tetap harus dikedepankan ya. Saya juga tidak akan bisa bekerja seperti ini tanpa dukungan keluarga. Jadi tetap family first ya. Nah, ketika anak saya sudah mau melahirkan, alhamdulillah juga masa reses sudah turun ya. Ya mudah-mudahan kita bisa kembali ke keluarga yang benar-benar membutuhkan ya. Anak-anak juga perlu saya antar untuk PTM karena mengingat mereka juga perlu ditingkatkan skill high performance-nya dalam belajar, lalu juga kembali ke dapil karena dapil juga pasti sangat-sangat diutamakan dalam perhatian. Berdua tanggal kelahiran Atta, anaknya dari Aurel dan Atta sendiri itu emang udah disetting sejak lama atau gimana ya? Nah itu saya punya kewajiban untuk tidak bicara tentang itu ya. Jadi lebih kepada kesiapan kita, mudah-mudahan ibu dan bayi sehat dan insya Allah sesuai dengan perencanaannya nanti lahir dengan selamat. Mak Mimi cuti berarti pas due date-nya nanti? Enggak cuti ya, karena memang kan kalau kita reses kan ada 1 bulan, artinya cukup panjang waktu kita 3 minggu lebih. Ya. Berita selanjutnya, keluarga sudah ikhlas atas kepergian Dorce Gamalama. Keluarga mendiang Dorce Gamalama masih merasakan sedih atas kepergian presenter kondang itu.
Tetapi keluarga sudah ikhlas atas meninggalnya Dorce Gamalama. Hal itu disampaikan oleh keponakan dari Dorce, Mimi Artati, saat ditemui wartawan usai ziarah ke makam sang bibi. Insya Allah kita semua sudah ikhlas ya. Mama Dorce Gamalama sudah tidak sakit lagi. Yang pasti Mama juga sudah tenang, sudah bahagia kembali dengan Allah. Ujar dari Mimi Artati saat krit.id ditemui di TPU Bantarjati, Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis 17 Februari 2022. Sebelum meninggal, Dorce Gamalama sudah mempersiapkan segala hal untuk kepergiannya, seperti kain kafan dan juga liang lahat sendiri. Mami Artati pun membenarkan soal adanya persiapan tersebut. Memang sudah betul Mama sudah mempersiapkan segala sesuatu. Namanya juga manusia hanya bisa berencana, kembali ke Tuhanlah yang menentukan, ucap dari Mimi. Dorce sempat ingin dimakamkan di samping masjid yang ia bangun. Namun tanah tersebut sudah dipakai untuk dibangun. Akhirnya, Dorce pun dimakamkan satu liang lahat dengan keponakannya di TPU Bantarjati. Statement ia dulu jauh sebelum Mama sakit, jauh sebelum masjid juga ada dibangun. Memang dulu mempunyai keinginan ada makam sendiri, di sana pribadi untuk Mama sendiri, ujar dari Mimi. Dorce Gamalama meninggal dunia usai dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit. Diketahui ia menderita diabetes dan juga sempat tak sadarkan diri. Selain diabetes, Dorce Gamalama juga mengidap penyakit batu ginjal pada tahun 2019. Menurut keponakan Dorce yang bernama Mimi, Dorce Gamalama sudah sering bolak-balik ke rumah sakit sejak pertengahan 2020 hingga puasa 2021 lalu. Mendiang Dorce dimakamkan secara laki-laki dan tumpang tindih dengan makam sepupunya. Selain itu, ia juga dimakamkan dengan standar protokol COVID-19. Kakek Vanessa Angel meninggal dunia. Irma Hakim sebut niat ingin bertemu dengan Galaskai tak tercapai. Kabar duka datang dari keluarga Dodi Sudrajat. Dikarenakan kakek Vanessa Angel telah dipanggil Sang Maha Kuasa. Kabar meninggalnya kakek Galaskai dikabarkan oleh Irma Rahim. Menurut Irma Rahim, kalau sang kakek minggu ini selalu menanyakan soal Galaskai. Dilansir di Instagramnya yaitu @irma_rahim pada Jumat 18 Februari 2022. Kabar meninggalnya kakek Galaskai dikabarkan oleh Irma Rahim. Menurut Irma, kalau sang kakek minggu ini selalu menanyakan soal Galaskai. Saat Dodi Sudrajat ingin menjemput Galaskai dan diajak untuk bermain ke Pantai Ancol, Dodi Sudrajat berencana membawa juga bapaknya. Beliau senang pas dengar kita mau bawa Gala ke Ancol, meminta mampir dulu ke ayah, ujarnya. Keinginan sang kakek untuk bertemu dengan Galaskai tak juga terlaksana. Tak terlaksana dan tidak sempat bertemu untuk terakhir kalinya. Diharapkan agar sang kakek bisa tenang dengan Vanessa Angel. Galaskai terus mencari mama dan juga papanya. Tak muncul-muncul sang kakek Faisal. Hancur muk perasaan saya saat Galaskai terus menangis mencari sosok ayah dan juga ibunya yang tak kunjung muncul. Selain itu, Faisal, ayah dari Bibi Ardriansyah sekaligus mertua Vanessa Angel, merasa sangat hancur dan remuk tiap kali mendengarkan cucunya mengucap mama dan juga papa. Disebutkan setiap kali menangis, Galaskai selalu mencari orang tuanya. Pasca meninggalnya Bibi membuat Faisal sampai saat ini tak bisa bepergian kemana-mana. Ia hanya di rumah saja bersama dengan keluarga. Nada suara bergetar saat mengingat perjuangan membesarkan dan membuatkan putranya itu maju hingga sukses sampai saat terakhir kalinya.
Berikut wawancara dengan Dodi Sudrajat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berkurang rahmatullah ayahanda, kakek tercinta ayah saya, Haji Abbas Sabdi, kakek dari Vanessa Azania yang wafat kemarin hari Kamis jam setengah 6 menjelang maghrib. Beliau meninggal karena usia sudah tua ya, jadi beliau meninggal pada saat sedang tidur jadi asar itu masih ada, masih dikasih makan sama tantenya Vanessa sama kakak saya. Menjelang maghrib mau dikasih minum susu sudah tidak ada. Jadi meninggalnya hari Kamis dan insya Allah hari ini akan dimakamkan di Malaka Duren Sawit Pondok Kopi ya, nanti setelah sholat Jumat, yang mana meninggalnya ayah anda atau kakek dari Vanessa itu persis harinya sama dengan Vanessa, meninggalnya hari Kamis, dimakamkannya juga hari Jumat, jadi benar-benar sama dengan cucunya, dengan Vanessa, dan bertepatan juga dengan kurang lebih 100 hari Vanessa, lebih 5 hari ayah anda atau kakeknya Vanessa dipanggil oleh Allah. Dan semoga ayah anda atau kakek Vanessa itu diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal Islamnya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan semoga husnul khotimah. Dan doakan untuk teman-teman media, untuk ayah saya, semoga ayah saya bisa Ayah Ayu Ting Ting sedih anak bungsunya segera menikah dan berikan nasihat ini kepada sang anak. Adit pedangdut Ayu Ting Ting, Ashifa Nuraini menggelar lamaran pada Sabtu, 22 Januari 2022 di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebagai seorang ayah, Abdul Rozak memberikan pesan permintaan kepada putrinya itu untuk senantiasa tidak melupakan ibadah dan perannya sebagai istri. Ya, pastinya. Jangan lupa nak, kalau sudah berkeluarga harus sholatnya tetap dijaga dan juga rajin. Baik itu sholat, mengaji, dan juga ibadahnya. Karena kan kamu juga mempunyai anak nanti, ujarnya. Suami Umi Kalsum itu bahkan mengakui sedih menjelang pernikahan sang putri. Sebab Abdul Rozak seolah merasa kehilangan putrinya yang akan dinikahi oleh pria pilihannya di Februari mendatang. Insya Allah nanti Februari di Hotel Margo City, pangkasnya. Ibu Ayu Ting Ting baru saja menyinggung soal pria yang membuat anaknya terus diburi. Sebagai informasi, adik Ayu Ting Ting baru saja melakukan lamaran di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 Januari 2022. Sebagai kakak Ayu Ting Ting yang saat ini masih betah menjanda, Abdul Rozak meminta agar pelantun lagu Sambalado itu segera menyusul dan menemukan jodohnya. Begitupun soal melangkahi sang kakak yang menggelar lamaran terlebih dahulu, ayah Roojak menyebut tidak ada seserahan apapun yang diberikan kepada Ayu Ting Ting dari sang adik. Momen kebahagiaan keluarganya itu juga diunggah oleh Ayu Ting Ting di Instagram pribadi miliknya. Ayu Ting Ting dan keluarga nampak kompak mengenakan pakaian dengan warna serupa dalam lamaran sang adik yang terlihat dilakukan di outdoor. Berikut wawancara dengan Abdul Rozak. Allah lancar, minta doanya buat semuanya ya. Kalau besok ada rencana apa? Pengajian keluarga besar, ayah kan biasa tiap bulan tuh pengajian. Jadi ayah panggil pengajian giliran ayah ngambil arisan keluarga gitu. Jadi sekalian aja selamatan semua. Ada pengajian juga ya rencananya? Pengajian keluarga. Keluarga besar kan kita setiap bulan rutin memang itu ya, putar-putar dari yang paling
tua sampai yang bungsu, terus baru keponakan. Kalau siramannya Prosesnya seperti apa sih Ayah besok? Prosesnya ya paling besok acara pengajian aja masih raman. Jam berapa aja besok agendanya seperti apa ya? Acara pengajian siraman dan segala macam. Biasa kalau acara kan pagi, kalau ngajian pagi ya. Nah, acara hari H-nya itu di mana sih Ayah? Kalau hari hari insya Allah kita kan nanti di Hotel Market ya. Itu jam berapa Ayah? akad nikahnya jam berapa Ayah? Akad nikahnya kemarin daftarnya sekitar jam antara jam 8 sampai jam 9. Ya, sempat lihat Siva yang sebentar lagi akan menikah. Seperti apa Ayah ya melihatnya Ayah? seperti apa kesiapannya? Ya pastilah sedih ya. Kita lihat itu ya anak-anak apalagi nggak pernah kita terpisah sama anak yang pernah jauh ya. Yang penting pada sehat aja. Dan ayah memberikan ujangan kepada Siva. Oh ya pastilah jangan lupa dengan sholat. Pokoknya udah dapat kamu sekarang udah lepas dari ayah berarti udah dapat imam ya. Imam yang baik, mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur dan alhamdulillah mendapat imam. Ya, ada luar Ayah. adat yang dilakukan jelang hari H. Iya. Ada Pasti rangkaian ada adat. jasa. Ada apa ya? Adat apa ya mungkin yang dipakai? Betawi. Dan seperti apa rangkaiannya Ayah? Ya nanti lihat aja. Ya, melihat Ayah. kebahagiaan si Siva. Ayu juga sebentar lagi juga bahagia juga dengan pilihan hatinya gimana ya? Doain aja ya biar. Teh Ayu udah sembuh Ayah? Alhamdulillah udah ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas siang bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat siang dan sampai jumpa.